Ini kita ingin tahu perkembangan terkait kemarin yang kita pernah wawancara, karena ini kan berhubungan dengan kasus rumah tangga ya. Kalau bahasa bahasanya kasus rumah tangga, yang mana Kasabila ingin supaya anak-anaknya bisa mendapatkan hak-haknya. Kemarin abang kabarnya sempat ke Dubes ya bang. Gimana respon ke Dubes bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih rekan media. Jadi kemarin saya sudah memberitahu kepada Safira, saya akan ke Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Rasuna untuk berkonsultasi terkait dengan permasalahan ini, karena 3 orang anak tersebut secara yuridis dia adalah warga negara Malaysia. Sehingga saya meminta perlindungan kepada negara dalam hal ini melalui Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Jakarta, dan kami diterima pada pukul 10.16 menit. Ya, kami mendaftar dan setelah itu kami diterima, dan kami diterima bagian konsulat. Kita berdiskusi, menceritakan problem ini dan mencarikan jalan keluar. Memang ini adalah masalah keluarga, tapi bagaimanapun juga 3 orang anak ini adalah anak yang lahir dari ayah yang warga negara Malaysia. Maka secara yuridis anak tersebut mempunyai keluarga negara Malaysia, sehingga setidak-tidaknya harus ada perlindungan dari negara yang bisa diberikan kepada anak yang masih kecil tersebut. Bagaimana membantu Safira bisa mendapatkan hak-haknya terhadap anak tersebut, karena ini adalah masalah yang betul-betul penting untuk diselesaikan. Karena apa? Bagaimanapun juga ketiga orang anak tersebut adalah anak-anak yang memerlukan perlindungan secara hukum, baik oleh ibunya maupun oleh negara Malaysia, seperti itu. Bang, ketika sudah mendapatkan respon dari Kedubes, artinya kan harus ada upaya hukum yang abang lakukan ketika mereka itu pihak suaminya Kasafira ini nggak ada respon bang terkait apa yang sudah diberitakan ini. Jadi kami hanya mendapatkan respon ya. Jadi dia menceritakan teknis dia hanya bisa menjembatani. Jadi dia nanti akan membantu. Saya juga akan berkirim surat meminta perlindungan kepada Yang Mulia Duta Besar Malaysia, menceritakan ini masalah dengan bukti-bukti yang ada. Karena saya harapkan, jadi jangan sampai ini menjadi masalah hukum. Karena kalau ini menjadi masalah hukum, kasihan itu anak. Dan ini akan menyebabkan persoalan di mana seorang anak warga negara Malaysia yang meminta perlindungan kepada negaranya terkait dengan adanya tidak diberikan hak-hak dia sebagai seorang anak dari ayahnya. Ini kan problem gitu loh ya. Walaupun ini adalah masalah keluarga, tapi bagaimanapun juga seorang anak ini adalah anak yang lahir dari seorang ayah yang warga negara Malaysia. Jadi seperti itulah yang kami diskusikan dengan data-data yang ada. Kami disarankan untuk berkirim surat kepada Yang Mulia Duta Besar Malaysia yang ada di Jakarta. Lebih lanjut mungkin Safira bisa menjelaskan apa yang terjadi sampai dia meminta bantuan hukum kepada saya. Dan kemarin juga saya informasikan saya ada di Kedutaan Besar Malaysia yang ada di Rasuna. Saya ingin berkonsultasi untuk meminta perlindungan. Saya ceritakan ini adalah 3 orang warga negara Malaysia yang masih kecil-kecil, yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak dari ayahnya, seperti itu. Mungkin dari Safira bisa menjelaskan. Bang, artinya sudah mengirim surat bang ke... Kalau surat belum, tapi kami sudah datang dan sudah diterima. Terima kasih banyak kepada Kedutaan Besar Malaysia yang telah menerima kami dengan cara yang luar biasa dan memberikan advice yang sangat berarti. Bagaimana caranya kita bisa memberikan perlindungan kepada 3 orang anak tersebut yang memang sampai saat ini patut diduga tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak, dan itu yang harus menjadi tanggung jawab ayahnya, seperti itu. Ya. Kemarin kan kamu kan sempat juga lama di Malaysia ya, artinya kamu juga tahu terkait undang-undang pernikahan di Malaysia. Ya, saya kurang terlalu tahu ya undang-undang. Artinya bagaimana negara itu melindungi setiap warga negara di Malaysia, artinya
meskipun itu masih kecil kan. Nah, sepertinya kabarnya kamu kan menikah sudah 1 tahun ya. Ya. Artinya kamu pernah mengalami hal-hal yang sampai akhirnya nama suami kamu terkenal juga ibaratnya gitu. Terus sebelum ada perubahan tuh seperti apa yang kamu bisa ceritakan? Jadi untuk mengenai mantan suami saya ya, walaupun terdata di hukum atau tidak terdata ya, tapi tetap beliau adalah bapak biologis daripada ketiga anak saya. Yang dulu saya berjumpa dia tuh dia belum apa-apalah maksudnya. Saya menerima dia dengan apa adanya, bukan berarti dengan hinaan-hinaan dia yang berlangsung terhadap saya yang sangat luar biasa dan tidak bisa saya ucapkan di sini karena terlalu sakit dan pedih untuk saya sebagai seorang ibu yang melahirkan anak-anaknya. Tetapi untuk Datuk Sri MNS, saya harapkan untuk etikat baiknya terhadap darah daging kamu sendiri. Karena jangan sampai hukum, kalau sudah masuk ke dalam dunia hukum, akan berbeda lagi ceritanya dan ada efek anak-anak kita nanti di kedepannya. Bagaimana kamu memperlakukan anak kamu di ketika kecil, anak kamu akan memperlakukan kamu di ketika kamu tidak berdaya sama sekali. Nah, ada perubahan apa sih ketika kamu kan harmonis sebelumnya kan? Artinya perubahan apa sih yang signifikan banget yang kamu rasakan ketika rumah kamu lagi jalan seharmonis itu? Seharmonis itu. Kenapa saya pergi dari rumah? Karena ada kekasaran yang saya tidak, atau kita sebut dalam bahasa Malaysia, ada keganasan yang tidak bisa saya toleran lagi sebagai seorang wanita. Karena saya tak pernah, maksudnya dibuat orang tua saya, bapak kandung saya sendiri tak pernah kasar dengan saya sehingga umur saya 32 tahun, sehingga bapak saya sudah pass away dan ada orang yang mengambil hak dari bapak saya, ibaratnya suami saya lah, tapi dia menyakiti saya kan, rasanya kan wah ini dah tak boleh saya toleran lagi kan. Nah di situ pun saya sebagai itu, saya bukannya saya pergi, tapi saya meninggalkan karena saya tersiksa dalam rumah saya sendiri dan saya menunggu untuk mendapatkan anak-anak saya karena dokumen-dokumen anak saya disembunyikan oleh beliau karena takut anak saya dibawa lari. Dan kenapa saya membawa anak saya ke negara saya meminta perlindungan dari negara saya, Undang-Undang Indonesia, untuk melindungi warga Indonesia yang memang mengalami kekerasan, apalagi anak-anak kecil. Dan juga untuk Malaysia, saya mengharapkan dari negara Malaysia untuk melindungi warga mereka sendiri, seperti anak-anak saya yang juga warga negara Malaysia. Ada perubahan apa sih sebelumnya Kak? Apakah ada orang ketiga Kak, segala macam di rumah tangga kalian? Orang ketiga. Keganasan begitu. Sebelumnya, saya dengan Bang Fahmi ini udah mau mencabut case. Kita udah pikir, udahlah, nanti kita tak akan pikirkan lagi kan. Tapi dengan berjalannya waktu, orang ketiga ini, ya, dia mencoba selalu untuk menghina anak saya, bahkan nama anak saya ada di dalam video dia, dihantar dengan berbagai media yang mengantarnya. Jadi dia menghina anak saya, mempacking baju anak saya, dan ibarat kata mengusir anak saya dari rumahnya sendiri. Rumah itu kami bangun untuk mendapatkan kebahagiaan anak-anak saya, dan sebelumnya kita tuh hidup di kondo yang kecil. Jadi bukan untuk kamu datang dan menghina anak-anak saya dan membuang anak-anak saya dari rumah bapak kandungnya sendiri. Dan juga seorang perempuan ini, ya, mempunyai suami dan suaminya menghubungi saya, ya. Ini suatu cerita yang luar biasa, tidak pernah mungkin ada saya dengar kecuali di sinetron, ya. Jadi suaminya menghubungi saya, mau follow up semuanya kan, dan saya tahu tentang semuanya, dan juga ada kejanggalan-kejanggalan di dalam pernikahan mereka berdua yang kita sedang selidiki, ya, Bang. Jadi saya ingatkan, saat ini kami telah menelusuri dokumen-dokumen. Apabila kami temukan ada sebuah dokumen, baik isinya maupun kebenaran daripada dokumen tersebut yang patut diduga dokumen tersebut tidak benar, jangan salahkan, kami akan memproses secara hukum. Ya, saya ingatkan sekali lagi, kami saat ini lagi menelusuri dokumen-dokumen tersebut. Apabila kami temukan ada dokumen yang isinya tidak benar,
atau dokumennya yang tidak benar, jangan salahkan, kami akan memberlakukan proses hukum sebagaimana hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Saya ingatkan sekali lagi, jangan main-main dengan hukum yang berlaku di Indonesia, ya. Artinya orang ketiga tersebut mempunyai semua suami duganya. Iya, mempunyai Menghubungi Kak hubungan. Safira atau Dia tidak menghubungi saya, tapi teman saya mengirim beberapa reels dari dia ataupun apa ya, story. So jadi di situ ada tulisan nama anak saya. Maksudnya tadi saya tidak ingin memproses itu semua karena ada nama anak saya di situ. Saya tidak suka penghinaan terhadap anak-anak saya. Kan saya udah bilang, kamu boleh menghina saya, tapi tidak dengan anak-anak saya. Kak, dengan adanya pemberitaan ini apa respon? Ada respon nggak sih ketika Responnya sebenarnya dia udah pusing banget. Nah, dia udah kacau banget. Karena dia pikir dia akan menang. Segala kebenaran yang ada bukti dan ada juga saksi dan beserta dokumen-dokumen yang memang tidak berdasarkan sesuai dengan arahan hukum, itu pasti ada hukumannya sendiri. artinya kamu punya bukti ketika barang-barang anak-anak kamu di rumah itu sudah dipek-pekin ya? Ya, saya punya semua bukti. Mau dikirim ke kamu atau ke mana itu barang-barang? Iya, mau dikirim ke saya dan saya disuruh bayar. Akhirnya saya bilang, mau ngapain saya bayar baju bekas? Orang saya juga bisa beli baju kok, ya kan? Yang saya mau adalah bagaimana cara melegalitaskan anak-anak ini, karena anak ini tidak bersalah. Saya ingin anak-anak ini betul-betul menjadi anak-anak yang tidak terlibat dalam denda hukum ke orang tuanya dan mendapatkan haknya sebagai anak-anak. Artinya kamu, kita ulang lagi, kamu menikah dengan suami kamu berapa tahun sih? Kurang lebih 10 tahun ya. Selama 10 tahun itu ada kejanggalan itu di tahun keberapa? Saya nggak tahu apa-apa sebenarnya sehingga ada masalah besar dan saya berjumpa dengan kuasa hukum saya, bapak kami. Akhirnya dia membongkar semuanya sampai kita sempat berseteru waktu itu. Berseterunya Bang Fahmi bilang ini nggak benar begini-gini, tapi saya masih maksain sampai Bang Fahmi berani berangkat ke Malaysia waktu itu dan dia membuktikan semuanya kalau memang tidak terdaftar di Malaysia. Boleh ditanya sendiri ke Bang Fahmi. Ini memang aktivisnya itu kurang kuat ya. Iya Bang, gimana Bang? Ya, jadi di dalam proses hukum bahwa setiap perbuatan hukum antara warga negara lain dengan warga negara Indonesia itu harus terdaftar di kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di negara tersebut. Karena itu adalah untuk administrasi kependudukan. Atau ada dua nih, pada saat pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut datang ke Indonesia, dia harus mendaftarkan perbuatan tersebut ke Dukcapil. Jadi itulah yang kami telusuri. Jadi bagi kami sekarang bukan itu yang menjadi permasalahan. Kami tidak mempersoalkan tentang legalitas karena itu adalah persoalan lain, tapi bagaimana tentang hak-hak seorang anak. 3 orang anak ini yang sampai detik ini merasa tidak mendapatkan haknya dari seorang ayah. Itulah yang menjadi masalah dan kami meminta perlindungan kepada Kedutaan Besar Malaysia. Kami berkonsultasi, kami jelaskan, dan memang ini saya bilang ini betul masalah keluarga, tapi bukan itu yang jadi masalah. 3 orang anak ini adalah warga negara Malaysia yang saat ini ada sama ibunya yang warga negara Indonesia, dan ibunya merasa bahwa tidak ada hak-hak yang diberikan dari ayah kandungnya, yakni terhadap nafkah dan seterusnya. Itulah yang menjadi problem, dan kami hanya meminta tolong penuhi hak-hak seorang anak atau 3 orang anak tersebut. Sebelum adanya upaya hukum yang tadi aku sebutkan. Sebelum ya ada upaya hukum. Jadi ada beberapa problem yang berbeda. Kalau yang saya katakan tentang dokumen itu persoalan lain yang saat ini kami telusuri. Apabila kami temukan ya ada dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya atau isinya yang tidak benar, jangan salahkan kalau kami memproses secara hukum. Ya, seperti itu. Ya.
kamu komunikasi dengan mantan suami itu terakhir kapan sih? Kemarin ya saya coba komunikasi ya, saya tanya baik-baik bagaimana masalah legalisi anak kita berdua, karena kan jangan sampai anak ini jadi korban dan terlibat dalam dana hukum ya. Tapi tidak ada jawaban dari beliau, malah si pelakor itu, kita panggil aja si pelakor itu biar dalam langsung ya, si pelakor itu malah sengaja bikin video-video yang kayaknya tuh udah manas-manasin. Ingat ya Mbak, ingat baik-baik, mantan istri ada, mantan anak kau cari di mana-mana nggak bakal ada. Oke. Oke Bang, harapan terakhir, harapan Abang ketika pemberitaan ini harus di... Satu hal yang saya katakan bahwa Ibu Safira ini berjuang bukan untuk kepentingan dirinya, tapi dia berjuang untuk kepentingan 3 orang anaknya yang masih kecil. Anak ini memerlukan biaya, anak ini juga memerlukan perlindungan. Itulah yang sekarang diperjuangkan. Saya menghimbau segera selesaikan masalah ini daripada ini menjadi masalah hukum. Kalau ini menjadi masalah hukum, jangan salahkan apabila Safira membuat pengaduan atau laporan-laporan baik yang ada di negara Indonesia maupun di negara Malaysia seperti itu. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Ninon.